Saya sudah diobservasi, keadaannya sudah tidak baik karena paru-paru di tubuh saya sudah mengalami flek putih dan diputuskan bahwa saya sudah mengalami COVID-19. Saat itu dokter mengatakan bahwa pasien kritis, harus dilakukan pemasangan ventilator. Saat melakukan pemasangan ventilator, jujur saya cuma bisa pasrah dan hanya bisa berdoa, dan saya nggak bisa lakukan apa-apa. Itu sangat berbahaya karena sebelumnya saya sudah mengalami infeksi paru-paru di tahun sebelumnya. Saat itu dokter semua mengatakan bahwa suami ibu lagi berjuang antara hidup dan mati. Keadaan saat itu sudah tidak begitu baik. Saya mau menarik nafas saya saja, sudah mengalami sakit di ulu hati saya seperti ditusuk pisau. Dan saat itu tiba-tiba mata saya terbuka di ruangan ICU itu ya. Tiba-tiba tubuh saya dari tempat tidur itu terangkat, dibawa pada sebuah dimensi. Dimensi seperti waktu itu bergulir kembali waktu, dan saya melihat diri saya masih kecil. Saya melihat diri saya waktu masih bayi, lalu saya melihat diri saya lagi bersama ibu saya dan bapak saya. Di tengah-tengah mereka, saya ada melihat sosok Tuhan di situ dengan muka yang bersinar dan menerangi muka saya saat itu. Lalu saya masuk lagi kepada sebuah waktu yang berbeda lagi. Saya mulai belajar naik sepeda. Saya lagi belajar mengayuh sepeda itu. Tuhan di situ meniup batu di depan sepeda saya itu bergulir sedikit. Lalu saya lihat saya bisa melewati itu tanpa saya sadari saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya lihat, wah ternyata saya nggak menyadari Tuhan selalu menolong saya. Saya bilang begitu. Terima kasih Tuhan gitu. Tiba-tiba saya dengar lagi, aku adalah aku. Lalu saya kembali, saya melihat diri saya berjalan sampai ke samping kuburan. Pada waktu itu saya diusir sama bapak saya. Kamu jam segini baru pulang. Tiap hari ini kamu lakukan. Mau jadi apa kamu? Anak gak tahu diri. Kamu gak menghargai aku sebagai ayahmu. Sebaiknya kamu pergi. Pergi! Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya takut Tuhan. Pada waktu saya tidur, saya melihat saya menangis. Saya menangis, Tuhan Yesus tolong saya. Saya bilang begitu, Tuhan Yesus saya takut. Saya takut Tuhan Yesus, saya bilang itu. Saya melihat dari tembok sanggah kuburan itu, sampingnya ada ular yang tiba-tiba masuk. Tapi di tengah hampir saya digigit, tiba-tiba Tuhan hadir di situ. Lalu dia bilang, pergi. Saya lihat, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nggak tahu kalau Tuhan selamatkan saya. Terima kasih, saya bilang begitu. Saya kembali ditarik masuk pada waktu saya masih remaja. Bro, gue minta cewek bro. Ada cewek nggak bro? Urusan cewek gampang bro. Yang penting kita mabuk dulu. Oke, bener ya bro ya? Bisa diatur. Oke bro. Saya jatuh di dalam perzinahan. Saya melihat diri saya sedang melakukan hal yang tidak baik. Di situ saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan bilang, jangan anakku, jangan anakku. Saya malu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Enggak, saya tidak mau lagi Tuhan. Saya bilang begitu. Ibu, aku kan sudah bilang, kamu harus bisa. Tapi kamu selalu aja, kamu hanya bisa menghabiskan waktu aja. Apa yang kamu lakukan selalu salah. Dasar wanita bodoh, tolol. Bapak saya itu keras, pulang marah-marah, lalu
sudah menjadi sesuatu yang biasa melihat bapak saya memukul mama saya. Saya melihat mama saya pada saat itu, saya bilang, "Mah, kasihan mama," saya bilang gitu. Tapi mama saya berdoa, Tolong jaga suamiku. Tolong buat dia berubah menjadi kebaikan untuk aku dan juga untuk anakku. Aku juga mohon kepadamu Tuhan, tolong lindungi anakku Rona dimanapun dia berada. ampuni dia. Ketika saya mendengar itu saya bilang, "Mama, masih kau mengampuni Bapak?" Saya bilang gitu. "Masih kau sebut nama aku di dalam doa?" Lalu saya lihat di samping sosok Tuhan itu, lalu mukanya bersinar dan menyinari mama saya dan memegang kepala mama saya begini. Dia bilang sama mama saya, "Akan kusertai anakmu, aku janji sama kamu." Ketika saya tahu ternyata kita ini bagaimana Tuhan menyertai kita karena ada doa orang yang sayang sama kita. Tuhan berkata lagi, "Aku adalah aku." Lalu saya dibawa scene yang luar biasa ya. Ketika saya dalam keadaan sakit, saya melihat diri saya, tubuh saya dipasang ventilator dari mulut dan hidung sampai kamu. Saya lihat diri saya dengan keadaan yang begitu gawat ya. Lalu tiba-tiba di samping tempat tidur saya tidur, itu saya melihat Tuhan menyertai saya. Dia berdiri dengan memandang saya dengan kasih, dengan wajahnya yang terang, menyinari tubuh saya. Lalu dia memegang dengan tangannya di dada saya seperti ini. Tapi yang paling saya takjub adalah malaikat sepanjang keliling ruangan ICU itu. Malaikat-malaikat dengan sayap putihnya itu sampai bertangga-tangga mengelilingi ruangan itu. Saya melihat, wah, saya lihat keajaiban Tuhan. Saya melihat Tuhan masih menjaga saya di tengah saya sakit. Lalu tiba-tiba saya dibawa kembali pada pelukannya. Lalu beliau berdiri di hadapan saya. Dia berkata, "Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Tuhan yang mengasihimu anakku Ronald seperti biji mataku sendiri." Pada waktu saya mendengar itu, ada sukacita yang luar biasa. Ada sebuah pengakuan bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya berkata, "Iya Bapak, aku percaya." Saya bilang begitu. Saya lihat kasihnya luar biasa dalam hidup saya. Ada yang bilang berkata bahwa Tuhan memiliki sifat kasih. Ternyata enggak. Dia adalah kasih itu sendiri. Angkat hidupku, hapuskan dosaku, dan beri hidup baru, anugerah kasih-Mu berharga padamu. Seluruh hidupku. Aduh, puji Tuhan udah keluar. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hei, semangat sayang. Ku bersyukur hanya kepadamu. Tapi ketika saya melihat Tuhan menolong saya di tengah-tengah COVID itu, saya menemukan hati Tuhan. Saya menemukan figur Bapak yang sejati dalam hidup saya. Akhirnya saya berdamai. Saya tahu saya punya Bapak yang luar biasa. Saya punya Bapak yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus yang menemani saya. Saya melihat penyertaan Dia dari saya bayi sampai saya koma di ruangan itu.
Saya melihat gambaran jelas seorang bapak yang sejati, yang menemani, yang mengasihi anaknya.